Halo subscriber MBA Channel, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia selalu. Oke teman-teman, ini saya menanggapi ya beberapa komenan ya, yang meminta, Bang tolong review dong kuku HM. Nah di depan kita sekarang sudah ada nih. Ini adalah kuku harimau ya, kuku HM ya, bukan kumbang, bukan macan tutul ya. Jadi ini adalah kuku harimau. Sejarahnya dulu, asal usulnya kuku harimau ini sebenarnya didapat dari hasil temuan ya, tapi bukan temuan sekarang, saat zaman dulu ya. Jadi ini benda turun temurun ya. Mungkin kalau diperkirakan sekitar 40 tahun ada usianya ya di saat ditemukan. Nah, ini ditemukan di hutan dengan kerangka-kerangka harimaunya. Ya, ini didapat dari Sumatera, daerah Lampung tepatnya, sebuah hutan ya. Jadi ini bukan hasil buruan ya. Bisa terlihat mungkin kalau yang paham lihat dari bentuknya ya, tahu ini barang tua, barang ngurak udah lama. Pak, nih teman-teman. Nah ini dia. Ini sebenarnya adalah bagian dari kuku sebelah, sebentar. Ya dia masuknya sebelah kiri. Kalau harimau kita lihat begini tangannya, mungkin dia yang sebelah sini nih. Bukan yang tengah ya, yang sebelah sini. Lihat dari struktur tulangnya. Gimana saya bisa tahu? Ya tahu dari pengalaman aja sebenarnya. Udah biasa mendapatkan hal seperti ini. Jadi kita mengerti dan paham. Ini tulangnya dan ini kukunya. Sebentar ya, oke. Memang ini ukurannya tidak terlalu besar ya, karena ini harimau Sumatera ya teman-teman. Tapi yang perlu diketahui bahwa kuku harimau ini sebagai sarana ya. Dari zaman dulu ini udah digunakan sebagai sarana ya. Nah ini juga didapat dulunya yang megang jawara ya teman-teman ya. Jadi dia dulu bisa dibilang seorang jawara lah kakeknya ya. Dan selalu mengandalkan kuku ini. Nah katanya menurut info yang didapat, ini pernah dikeroyok sekitar 5 orang ya, nggak terluka sama sekali, digebukin dan dihajar pakai bambu kalau nggak salah, dan balok gitu, dan tidak luka sama sekali. Karena dia selalu membawa kuku harimau ini untuk media keselamatannya ya. Balik lagi, semua kembali lagi, ini kepercayaan Anda ya, mau percaya atau tidak itu terserah. Saya tidak pernah memaksakan semua orang untuk percaya dengan apa yang saya katakan ya. Balik lagi, tapi saya sendiri mempercayai hal-hal seperti itu. Karena memang hal-hal seperti itu ada. Itulah yang mungkin orang mengatakan itu kebal ya. Kebal itu biasanya terjadi dalam keadaan terdesak ya. Bukan kita buat-buat ya. Kalaupun kita melakukan pengetesan sajam, itu semua ada tataran dan batasnya. Juga anti tembak sama. Ada tataran dan batasnya. Dan harus mengerti bagaimana karakter barang tersebut. Supaya bisa diuji ya. Kalau nggak ngerti, main tes-tes aja pasti pecah gelasnya. Atau jebol botol plastiknya. Ya. Atau mungkin kalau kita sajam beresiko kita berdarah. Apakah saya sendiri pernah berdarah? Sering. Saya sering berdarah, sering gagal. Cuma kalau berdarah dan gagal itu tidak pernah saya upload. Kenapa? Karena saya khawatir mendapat suspend dari YouTube ya. Jadi kita main aman aja. Inilah kuku harimaunya. Jadi dipercaya sebagai media keselamatan atau kekebalan. Nah ini teman-teman ya, kalau yang palsu biasa berwarna agak kecoklatan ya. Nah, ini palsu biasanya dia berwarna kecoklatan di sininya, di bagian kukunya, dan di sininya biasanya masih ada dibuat bulu-bulu, dan bulu-bulunya itu teratur sekali, rapih. Nah itu biasanya yang palsu ya teman-teman. Saya nggak punya bahannya, saya belum dapat yang palsu. Nanti kapan-kapan kalau ada juga saya upload ulang. Saya kasih perbedaan atau comparisonnya.
Lanjut lagi mengenai tuahnya. Nanti kita bisa tes. Saya akan adakan sesi pengetesan di akhir video ya. Jadi teman-teman jangan khawatir. Saya usahakan supaya video ini lengkap. Balik lagi semua kembali ke kepercayaan. Kalau Anda mau mengetes benda-benda seperti ini, Anda harus mengerti karakter barang tersebut. Kalau Anda menyepelekan barang tersebut, dijamin pasti akan jebol. Ya. Kalau Anda tidak percaya, tidak yakin, pasti akan jebol. Mungkin kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan lewat komen. Nanti kita buat video lanjutannya kalau ada yang kurang di sini. Sekali lagi saya juga mau menambahkan bahwa kuku harimau itu digunakan sebagai media pertahanan diri atau menyerang ya, bagi si harimau itu sendiri ya. Jadi biasanya harimau jika ingin menerkam mangsanya pasti mengandalkan kukunya dulu sebelum mengandalkan taringnya. Atau dia bertahan diri dari serangan musuhnya atau lawannya selalu menggunakan cakarnya, kukunya dulu. Karena cakaran harimau atau kuku harimau, sabetan dari kuku harimau itu sangat berbahaya ya teman-teman ya. Bisa merobek kulit kita. Oke. Saya sudah pernah bahas mengenai taring, teman-teman bisa menonton di video yang lainnya, yang sebelumnya. Oke, mungkin ini aja sekilas tentang kuku. Tapi kalau ditanya media untuk kekebalan atau keselamatan, kuku harimau bisa diandalkan ya. Kalau taring harimau lebih mengarah kepada kewibawaan. Walaupun juga ada media keselamatannya atau tuah keselamatannya, begitu juga dengan kuku harimau ya. Ada dengan tuah kewibawaannya, tetapi saya lebih mengandalkan keselamatannya kalau untuk kuku harimau. Berbalik dari taring ya. Tapi terlepas dari itu kembali ke selera masing-masing ya. Karena taring harimau juga sangat cantik kalau digunakan sebagai kalung. Begitu juga dengan kuku. Bedanya kalau taring itu agak lebih berat, kalau kuku ini enteng sekali teman-teman, tidak membuat leher kita pegel. Apalagi kalau taringnya besar-besar ya, waduh berat sekali, karena saya pernah ngerasain dulu sering pakai dan lama-lama saya jadi malas sendiri karena terlalu berat. Tapi kalau yang ukuran yang normal, yang sedang, taring harimau masih nyaman dipakai. Oke, inilah kuku harimau. Jika yang berminat silahkan, ini tua ya teman-teman. Memang ada retak-retak, tapi masih oke ya. Nah, energinya oke sekali. Nanti kita tes untuk pengujiannya. Oke, sekian. Mari kita masuk sesi pengujian. Oke, teman-teman, sekarang kita tes dulu. Saya menggunakan pisau ya. Oke, tajam ya. Tuh. Oke, tajam. Tajam ya. Ini medianya. Sebelum tes saya sarankan untuk mengoles minyak dulu. Dari ujung ke ujungnya. Teman-teman bisa lihat tandanya. Ini saya tekan, bukan saya tekan. Ini medianya. Doakan berhasil supaya tidak ada bahaya. Kalau untuk pengujian kita tes secara normal aja, nggak usah berlebihan ya teman-teman ya. Sewajarnya aja. Nah, kalau ini saya sengaja saya tunjukkan
supaya teman-teman lebih yakin ya. Kita semua sushi ya, dari ujung ke ujung nih. Saat pengujian gini, hati harus yakin ya teman-teman ya. Jangan ada perasaan nggak yakin, itu yang berbahaya. Genggam media dengan kuat, baru kita tes. Setelah muncul keyakinan, baru kita tes. Dites yang wajar-wajar aja. Oke, saya rasa cukup. Ini kalau kita berdarah ya mungkin semenit pun nggak sampai semenit juga udah berdarah ya. Kalau ini hanya garis-garis aja, karena bekas penekanan ya teman-teman ya. Oke, ini media yang luar biasa menurut saya, dan maharnya juga masih masuk akal menurut saya, karena untuk media kuku harimau cenderung lebih mudah didapatkan daripada taring, seperti itu, dan maharnya juga lebih terjangkau. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda semua berbahagia selalu. Rahayu, rahayu, rahayu.